Nah, ini sebuah fakta baru patut menjadi perhatian, khususnya para pekerja kantoran. Karena dari total penambahan kasus positif COVID-19 kemarin, sebagian besar muncul di lingkungan kerja dengan sirkulasi udara yang buruk. Maka tidak aneh bila efektivitas PSBB ini dipertanyakan. Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga 16 Juli pukul 12 siang, terdapat sedikitnya 1.574 kasus positif baru, yang sebagian besar diantaranya adalah kasus tanpa gejala yang muncul di lingkungan kerja dengan ruangan bersirkulasi udara buruk. Ternyata penambahan kasus ini banyak terjadi di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus. Ruang kerja tanpa sirkulasi udara yang berjalan dengan lancar, yang hanya mengandalkan sistem pendingin udara dengan sirkulasi udara yang berputar di ruangan itu, dan kemudian juga kurang disiplin menjaga jarak dan menganggap bahwa karena berada di teman kerja yang sudah akrab, maka menggunakan masker dianggap tidak perlu. Fakta ini memunculkan pertanyaan bagaimana dengan efektivitas penerapan PSBB transisi yang ternyata tidak diikuti dengan penurunan angka positif COVID-19 di DKI Jakarta. Benarkah penambahan kasus terjadi karena masyarakat abai aturan? Kami mencoba melihat bagaimana penegakan protokol kesehatan di Pasar Tebet Barat, Jakarta. Benar saja masih banyak warga yang melanggar seperti tidak bermasker, tidak jaga jarak, serta berkerumun. Padahal belakangan pengawasan lebih ketat dilakukan. Ada satpam yang menjaga di depan untuk mengecek suhu tubuh dan memberitahu kalau dia itu nggak pakai masker gitu. Fakta ini membuat keberhasilan penerapan protokol kesehatan perlu ditinjau kembali. Artinya yang juga masih menjadi pekerjaan rumah adalah proses pengawasan. Tidak hanya kemudian diberlakukan saja peraturan dan juga disebutkan sanksi-sanksinya, tapi pemantauan terhadap jaga jarak dan penggunaan sejumlah protokol-protokol kesehatan ini harus terus diperhatikan untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Salah satu hal yang disebut menjadi faktor penambah kasus adalah lemahnya sanksi sekaligus denda. Sejauh ini penerapannya terkesan hanya formalitas belaka. Kami akan meningkatkan penegakan disiplin ya. Kami tahu bahwa kita tahu bersama Satpol PP dan seluruh aparat lainnya telah bekerja melakukan penegakan. Masyarakat kita sudah jenuh, capek, kemudian juga euforia sehingga ingin keluar ya. Kedua, memang sebagian masyarakat kita belum sepenuhnya disiplin, patuh, dan taat. Pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia menyarankan pemerintah daerah untuk tetap tegas menjaga penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Transisi ini penting, tapi jangan sampai transisi ini diartikan yang komorbid, yang memiliki faktor risiko diharuskan bekerja. Ya, karena setelah selesai transisi ini kita normal lagi. Nah ini berbahaya karena pandeminya belum selesai. Salah satu pengawasan yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak pengecekan baik rapid test untuk mengetahui pernah tidaknya penyakit di suatu daerah dan tes swab atau PCR yang melacak munculnya kasus baru. Tim Liputan Trans 7.